Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 11. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Itadori mencoba memukul penghalang di depannya dengan tinju berkekuatan super dahsyat. Ino pun begitu kaget melihat pukulan Itadori yang begitu kuat. Dia bahkan menilai bahwa kekuatan serangan Itadori hampir menyamai milik Nanami. Sayangnya pukulan kuat Itadori tersebut tidak membuat penghalang di hadapannya bergeming sama sekali. Menurut Fushiguro, mereka harus berusaha menemukan kelemahan penghalang kokoh ini dan membuat lubang di sana meski hanya sebentar. Jika tidak bisa melewati penghalang ini, maka semua usaha tidak akan ada gunanya. Dalam beberapa kasus, biasanya si pembuat penghalang akan berada di dalam penghalang untuk berlindung. Namun Itadori menyampaikan bahwa dulu di Harajuku si pembuat penghalang sengaja berada di luar penghalangnya. Walau beresiko diserang musuh, namun hal ini bisa meningkatkan kekuatan penghalang. Bisa dibilang kali ini musuh benar-benar optimis karena mengambil resiko tinggi. Apalagi bisa dipastikan bahwa pasak-pasak penghalang musuh berada pada tempat yang cukup mencolok. Ino, Itadori, dan Fushiguro pun langsung mengetahui bahwa tempat mencolok yang dimaksud adalah gedung tertinggi di dekat mereka, yaitu Menara Pusat Shibuya. Dan benar saja, ternyata di puncak menara terlihat dua orang lelaki dan seorang wanita tua yang bertindak mencurigakan. Mereka bertiga adalah aliansi Kenjaku yang bertugas membuat penghalang guna membatasi gerak para penyihir Jujutsu. Selain itu mereka memang sangat pede karena begitu yakin bahwa para penyihir Jujutsu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi di bawah gedung ini ada banyak manusia yang telah dirubah menjadi kutukan. Sedetik kemudian, tanpa disangka Itadori dan Nue milik Fushiguro menjerat ketiga penyihir tersebut dengan seutas kawat. Itadori pun menarik seorang lelaki berkumis yang bernama Jiro Awasaka. Sementara Ino menghempaskan satu pasak penghalang yang ditemukannya. Menyadari penghalangnya masih belum hancur, Ino pun sadar bahwa masih ada dua pasak yang diamankan oleh Jiro. Saat ini Itadori dan Fushiguro harus menghadapi Jiro, sementara si Ino harus berhadapan dengan nenek Ogami dan cucunya. Di lantai dasar, Itadori dan Fushiguro mendapati tubuh Jiro yang tergeletak di tengah jalan. Fushiguro pun kesal karena Jiro Awasaka berusaha menipunya dengan berpura-pura mati. Saat itulah Jiro bangkit dan melepaskan kawat yang membelenggunya dengan begitu mudah. Di puncak gedung, Ino menutupi kepalanya dan mulai menyerang Ogami serta cucunya. Dia melakukan pemanggilan binatang bertuah pertama yang berupa tanduk tajam di mana serangan tersebut bisa menghancurkan lengan si cucu. Pada serangan keduanya, Ino mengaktifkan Reiki, di mana teknik ini bisa membantunya dalam bergerak cepat. Berbagai serangan fisik dikerahkan Ino pada si cucu, walau sayangnya serangannya masih bisa dihindari. Sementara itu, Itadori dan Fushiguro saling bekerja sama dalam melawan Jiro. Walau Jiro menerima serangan bertubi-tubi, namun anehnya dia nampak baik-baik saja. Dia bahkan berhasil menggores tubuh Itadori dengan pisau kecilnya. Itadori dan Fushiguro dibuat bingung, padahal mereka merasa telah mengerahkan segala kekuatan untuk menghajar Jiro. Jiro pun tersenyum jahat dan hendak menyerang balik kedua pemuda di hadapannya. Di atas gedung, Ino berusaha menyerang nenek Ogami dengan begitu intens. Namun anehnya, si cucu juga berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi neneknya. Walau tidak terlalu kuat, namun si cucu terus berusaha mati-matian melindungi neneknya. Ino pun mulai curiga
mengapa si cucu bertindak sampai segitunya. Sesaat kemudian, Ogami menyelimuti cucunya dengan energi kutukan yang lumayan besar. Tanpa pikir panjang, Ino lantas menyerang mereka dengan tanduk tajamnya. Namun bersamaan dengan itu, si cucu menenggak sebuah pil diikuti dengan selesainya ritual pemanggilan arwah yang dilakukan oleh Ogami. Disinilah keanehan terjadi, di mana tubuh si cucu telah dirasuki oleh Toji Fushiguro. Hebatnya, dia bisa menghentikan serangan tanduk tajam Ino hanya dengan tangan kosong. Scene pun flashback pada bulan Desember tahun 1989, di mana kala itu Gojo Satoru terlahir ke dunia. Saat itu terlihat seorang gadis memberikan selamat pada bapaknya yang tengah berulang tahun. Namun anehnya, gadis tersebut malah membunuh sang bapak dengan begitu keji. Ternyata identitas gadis tersebut adalah nenek Ogami yang tengah menyamar. Ogami mengungkapkan bahwa dia telah membunuh si gadis agar bisa melakukan perubahan wujud. Di sisi lain, Jiro Awasaka juga telah melakukan serangkaian pembunuhan keji pada banyak orang. Baik Ogami ataupun Jiro kala itu bebas bertindak sesuka hati. Mereka juga bisa mendapatkan banyak uang dengan aksi kriminalnya ini. Keduanya pun mendapatkan informasi tentang Gojo Satoru yang baru saja terlahir dari klan Gojo. Mereka juga tergiur dengan uang ratusan juta jika berhasil memburu Gojo. Hingga pada suatu ketika, Jiro dan Ogami mencoba mengamati pergerakan Gojo Satoru dari lokasi yang berbeda. Jiro di atap gedung, sementara Ogami berada di sebuah kafe. Hanya dengan sekali pandangan, Gojo membuat Jiro dan Ogami jadi sangat ngeri dan begitu ketakutan. Kekuatan roh kutukan semakin kuat setiap tahunnya. Namun sejak kelahiran Gojo Satoru, kutukan tersebut benar-benar tertahan dan keseimbangan dunia telah berubah. Tentu saja hal ini membuat kebebasan Jiro dan Ogami hilang. Ironisnya, kebebasan itu direnggut pada usia senja mereka. Jiro pun berusaha mati-matian merebut kebebasannya kembali. Dia pun melakukan serangan balik pada Itadori dan Fushiguro. Walau mendapatkan banyak serangan fatal, namun Jiro lagi-lagi terlihat baik-baik saja. Fushiguro pun berpikir keras untuk menguak rahasia di balik teknik kutukan milik Jiro. Awalnya Fushiguro mengira bahwa teknik kutukan Jiro bisa menetralisir semua serangan. Dia pun mengurung Jiro dengan ratusan kelinci dan saling berkoordinasi dengan Itadori setelah memastikan rahasia Jiro yang sebenarnya. Di sisi lain, Ino sangat terkejut karena nenek Ogami telah membangkitkan Toji dengan sempurna. Dengan gerakan super cepat, Toji lantas melepaskan penutup wajah Ino dan memukuli lelaki tersebut dengan begitu brutal. Kembali pada Jiro, di mana dia masih terkurung dalam penjara kelinci milik Fushiguro. Saat itu juga Fushiguro langsung melenyapkan semua kelinci dan menghunjamkan gajah besarnya pada lelaki berkumis itu. Tidak berhenti di situ, Itadori lantas mengangkat sebuah mobil dan melemparkannya pada Jiro. Sayangnya baik gajah ataupun mobil masih tidak bisa menaklukkan si Jiro. Itadori dan Fushiguro kembali bekerja sama untuk melasatkan serangan pada Jiro. Dan ketika Jiro nampak begitu bersemangat, tanpa diduga dia terkena serangan yang cukup fatal. Scene pun kembali ketika Jiro masih terperangkap di dalam penjara kelinci. Dengan berbagai pertimbangan, Fushiguro meyakini bahwa teknik kutukan Jiro adalah pembalikan. Ketika menggunakan teknik serangan kuat, maka serangan tersebut akan melemah. Tapi jika serangannya lemah, justru serangan itu akan semakin kuat. Jiro pun muntah darah setelah menerima serangan lemah dari jurus bayangan kodok milik Fushiguro. Bersamaan dengan itu, Itadori dan Fushiguro melepaskan banyak pukulan biasanya hingga Jiro kelimpungan. Dia agak terkejut. Sejak kapan kedua pemuda di hadapannya ini mengetahui tentang rahasia teknik pembalikannya? Kejadian ini pun membuat Jiro begitu marah karena merasa sangat diremehkan. Namun saat itu, Itadori telah bersiap dengan tinju kuatnya. Dia melesat menghadapi Jiro untuk berduel 1 lawan 1. Ketika Itadori hendak meninju Jiro, saat itu juga dia berhenti dan menghilangkan energi kutukan dalam kepalan tangannya. Dia lantas melesatkan pukulan biasanya tepat di wajah lelaki paruh baya tersebut. Alhasil, serangan Itadori ini membuat Jiro terhempas cukup parah dan KO tidak sadarkan diri. Waktu saat ini menunjukkan pukul 21.44.
Nanami nampak berjalan pelan menuju pintu keluar samping nomor 13 di stasiun metro Shibuya. Dia pun sangat terkejut ketika menemukan Ijiji tergolek lemah dan tidak berdaya di atas jembatan penyeberangan. Dia lantas mendatangi Ijiji yang bersimbah darah. Raut wajahnya terlihat begitu serius seakan memendam kemarahan yang sangat mendalam. Di jalur kereta bawah tanah, Mei Mei membuat seorang pengguna kutukan yang bernama Niji Ebina benar-benar ketakutan. Bagaimana tidak, dalam waktu yang relatif singkat Mei Mei membuat Niji kehilangan anjing serta kaki kanannya. Si pengguna kutukan ini pun meminta pengampunan dan berjanji tidak akan terlibat dalam masalah ini lagi. Wei Wei pun memperingatkan Niji karena kakaknya belum selesai berbicara. Mei Mei mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sangat lemah. Dia pun berlatih mati-matian agar bisa bertarung tanpa teknik kutukan. Usahanya pun membuahkan hasil, karena sekarang dia bisa menghajar musuh yang jahat seperti Niji Ebina. Tidak berhenti di situ, Mei Mei terus mengembangkan bakatnya hingga menjadi penyihir Jujutsu tingkat pertama. Dia pun berniat mengakhiri nyawa Niji. Jelas saja Niji sangat ketakutan. Dia lantas bersimpuh di hadapan Mei Mei dan sekali lagi meminta maaf, seraya berjanji tidak akan berbuat jahat lagi. Ketika Mei Mei bertanya pada Niji tentang cara menghitung skala kehidupan, Niji yang merupakan pembunuh berantai ini pun nampak kebingungan. Setelah menyampaikan bahwa nilai kehidupan tergantung pada potensi kegunaannya, Mei Mei lantas benar-benar mengakhiri nyawa Niji Ebina. Di sisi lain, Itadori dan Fushiguro berhasil menghancurkan pasak serta penghalang yang menahan pergerakan para penyihir Jujutsu. Dengan ini hanya tersisa satu penghalang lagi, yaitu penghalang yang mengurung Pak Gojo Satoru. Sebenarnya Fushiguro ingin menginterogasi Jiro lebih lanjut, namun lelaki tua tersebut tidak kunjung sadar. Saat itu Fushiguro langsung bergerak untuk menyelamatkan Ino dengan bayangan burungnya. Nampaknya Ino terjatuh dari atap gedung setelah bertarung melawan Ogami dan cucunya yang berubah menjadi Toji. Walaupun Fushiguro gagal menyelamatkan Ino, untungnya Itadori berhasil menangkap lelaki tersebut sebelum jatuh menghujam bumi. Di puncak gedung, Nenek Ogami memerintahkan cucunya untuk turun dan membantai para penyihir Jujutsu yang ada. Namun si cucu yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh Toji tidak bisa melakukan perintah itu. Toji pun begitu marah hingga membuat Nenek Ogami sangat ketakutan. Ogami jadi kebingungan, karena seharusnya informasi tubuh yang dipanggil tidak akan membuat cucunya dikuasai seperti ini. Hal ini jelas tidak sesuai dengan harapannya, di mana dia tidak pernah memanggil informasi jiwa. Walau Toji tidak begitu memahami maksud Nenek Ogami, namun dia memastikan bahwa tubuhnya sangatlah istimewa. Dia lantas mendekati Ogami secepat kilat dan membantai nenek tua tersebut dengan sekali pukulan. Sementara itu Maki Zenin nampak sibuk membabat para kutukan yang menyerangnya. Nobara mengatakan bahwa Ijiji telah diserang musuh ketika tengah berkomunikasi dengan Akarinita. Maki pun meminta Nobara dan Nita untuk segera menemukan Ijiji karena para penyihir Jujutsu tidak boleh kekurangan bantuan dari asisten pengawas. Maki sendiri akan menahan laju kutukan di tempat ini bersama Naobito, walau si Naobito nampaknya tidak serius dalam bekerja. Ketika Nobara dan Nita terus berlari, tiba-tiba saja langkah mereka terhenti karena kemunculan Haruta Shigemo. Haruta nampak begitu senang karena bisa menemukan gadis yang mengenakan setelan jas seperti Nita. Bagaimana tidak, sedari tadi dia hanya menemukan sosok pria berjas yang membuatnya begitu bosan. Nobara pun meminta Nita bersembunyi di belakang Bunkamura, sementara dia akan menahan Haruta. Nobara sadar bahwa Haruta adalah sosok yang mencelakai Ijiji. Haruta pun melemparkan pedangnya, namun senjata itu ditepiskan dengan mudah oleh Nobara. Gadis ini lantas menyerang Haruta dengan palu dan pakunya. Sayangnya semua serangan Nobara bisa dihindari Haruta dengan mudah. Ketika Nobara sibuk bertarung, tanpa diduga pedang tangan Haruta bergerak sendiri dan mengejar Nita hingga ke dalam mall. Pedang tersebut lantas menyayat kedua kaki Nita dan membuat wanita itu jatuh tersungkur. Haruta pun senang karena bisa menemukan targetnya kembali. Dia pun langsung berlari dan menendang Nita dengan begitu keras. Jelas saja Nobara sangat marah, namun dia terkejut karena pedang tangan Haruta bisa muncul begitu saja.
Padahal sebelumnya dia yakin bahwa pedang itu telah dibuang Haruta. Dalam kondisi sulit, Nobara melesatkan beberapa pakunya hingga menghancurkan atap bangunan dan menimpa Haruta. Namun tanpa diduga pedang tangan Haruta memukul rahang bawah Nobara dengan sangat keras. Kejadian ini membuat Nobara langsung tertunduk dan tidak bisa menggerakkan mulutnya. Nita pun berusaha bangkit dan merangkak untuk menyelamatkan diri. Namun Haruta langsung menusuknya berkali-kali dengan pedang tangannya. Nobara sontak berteriak dan meminta Haruta menghentikan penyiksaannya. Dia pun bangkit dan berusaha memukul Haruta dengan palu kecilnya. Sayangnya dia tersungkur dan kesulitan untuk sekedar berdiri. Ketika Nobara kembali bangkit dan menyerang Haruta, saat itu juga kaca mall tiba-tiba hancur berantakan. Ternyata yang menghancurkan kaca tersebut adalah si Nanami. Wajah Nanami nampak serius dan masih menyimpan amarah yang sangat mendalam. Dia lantas melepas dasi dan mengikatnya pada tangan kanannya. Haruta pun meminta Nanami untuk menyadari kondisinya, apalagi dia telah menyandra manajer Nita. Namun dia begitu kaget setelah menyadari bahwa Nita telah kabur menaiki tangga berjalan atau eskalator. Belum selesai rasa kagetnya, tiba-tiba Nanami sudah berada tepat di belakangnya. Dengan serius, Nanami bertanya pada Nita tentang jumlah dan persenjataan kelompok Haruta. Tentu saja Haruta tidak mau menjawab dan pura-pura tidak tahu. Saat itulah Nanami menonjok muka Haruta dengan begitu keras. Saking kerasnya, pukulan Nanami membuat Haruta terjungkal beberapa meter. Haruta pun sadar bahwa dia pasti mati jika tidak menggunakan teknik kutukannya. Dia pun berusaha kabur dari Nanami. Namun Nanami langsung menjambaknya, dan dia kembali bertanya tentang jumlah dan persenjataan aliansi Haruta. Dikarenakan tidak mau jujur, Nanami pun meninju perut Haruta hingga dinding di belakangnya retak begitu parah. Dalam perjalanan ke tempat ini, Nanami menemukan banyak asisten pengawas yang tewas terbunuh. Sambil mencekik Haruta, Nanami begitu yakin bahwa itu semua adalah perbuatan Haruta. Merasa tidak berdaya, Haruta pun lantas menangis dan meminta maaf. Saat itulah Nanami melepaskan cengkeramannya. Namun saat itu juga, dia melepaskan pukulan super dahsyat pada wajah Haruta. Haruta pun terhempas hebat dan menabrak dinding gedung sebelah. Nobara sangat terkejut melihat kekuatan mengerikan Nanami. Level kekuatan Nanami yang merupakan penyihir Jujutsu tingkat pertama begitu berbeda dengan dirinya. Setelah itu, Nanami lantas mengajak Nobara untuk segera menemukan Nita. Di waktu yang sama, Mei Mei bertemu dengan Kenjaku di sudut lintasan kereta. Saat ini Mei Mei masih belum sadar bahwa sosok di hadapannya bukanlah Geto Suguru. Dia pun bertanya-tanya, mengapa Geto masih hidup? Padahal dia yakin bahwa Gojo telah mengakhiri nyawa Geto. Ataukah mungkin semua kekacauan ini timbul akibat dari perseteruan Gojo dan Geto? Namun dia tetap yakin bahwa Gojo adalah yang terbaik. Gojo sangat kuat, dia tidak perlu bekerja sama dengan orang lain, dan tidak pernah menggunakan trik licik. Sejujurnya Mei Mei lebih menyukai Geto daripada Gojo. Tentu saja sangat disayangkan bila dia harus membunuh penyihir berbakat seperti Geto. Disinilah Mei Mei sangat yakin bahwa sosok di hadapannya adalah Geto palsu. Kenjaku pun mengeluarkan roh kutukan tingkat khusus yaitu Dewa Cacar. Jika Mei Mei berhasil mengalahkan roh kutukan Dewa Cacar, maka Kenjaku akan menjadi lawannya. Sedetik setelah Kenjaku pergi, Dewa Cacar langsung menyerang Mei Mei dengan perluasan domainnya. Roh kutukan ini lantas mengurung Mei Mei di dalam peti mati dan menghujaminya dengan batu super besar. Untungnya Mei Mei berhasil menghancurkan peti dan batu itu dengan kapak besarnya. Dia jadi sangat bersemangat, karena sudah beberapa tahun ini dia tidak menemukan lawan yang bisa membuatnya merasa terancam. Di dalam mall, Nanami dan Nobara berhasil menemukan Akari Nita. Nanami menyampaikan bahwa Ichichi masih bertahan, karena sedari awal dia adalah penyihir Jujutsu yang bertekad baja. Nanami meminta Nobara dan Nita menunggu balapan tuan di tempat ini. Dia pun berencana untuk bergerak ke basement lantai 5 stasiun Shibuya bersama klan Zenin. Dengan tegas, Nanami tidak mengizinkan Nobara ikut serta, karena gadis ini pasti hanya menjadi beban saja. Sementara itu di dalam stasiun Shibuya,
Itadori terus berlari menuju basement lantai 5. Ketika menuruni eskalator, tanpa disangka Itadori bertemu dengan Choso. Tentu saja Choso langsung menggertakkan giginya. Dia lantas menyiapkan teknik manipulasi darahnya untuk membalaskan kematian adik-adiknya. Scene kembali beberapa saat sebelumnya, di mana saat itu Itadori nampak berlari kencang menuju stasiun Shibuya. Parahnya, kondisi jalanan Shibuya kali ini benar-benar kacau balau. Itadori pun jadi bingung, karena banyak sekali roh kutukan yang menyerang manusia secara ngawur dan membabi buta. Sebenarnya dia ingin sekali menolong, namun dia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk menyelamatkan semua orang. Stasiun Shibuya terlihat tepat di depannya, dan dia harus memprioritaskan diri untuk menyelamatkan Pak Gojo Satoru. Di tengah kebingungannya, tanpa diduga Inumaki muncul menyapa Itadori. Disitulah Itadori langsung meminta tolong pada Inumaki guna membantu menyelamatkan orang-orang. Jelas Inumaki siap membantu dengan senang hati. Tanpa membuang waktu lagi, Itadori pun segera bergegas ke stasiun. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22:10 waktu Shibuya. Suasana nampak begitu hening, hingga Itadori menuruni eskalator dan bertemu dengan Choso. Ketika melihat Itadori, Choso yang awalnya terlihat tenang tiba-tiba berubah jadi sangat beringas. Dia lantas mengerahkan Byakuren, di mana teknik ini merupakan manipulasi darah yang memadatkan darah tersebut hingga ke tingkat maksimal. Ditambah dengan bantuan energi kutukan, maka darah tadi bisa memiliki kecepatan luncur yang melebihi kecepatan suara. Walau sempat tersentak, namun Itadori berhasil menghempaskan Byakuren setelah tangannya terkena tusukan teknik tersebut. Choso pun kembali menyerang Itadori dengan Senketsu, yang mana teknik ini terus diarahkan dan mengejar Itadori seperti laser yang cukup mematikan. Itadori pun berlari untuk menghindari serangan tersebut, dan ketika sudah dekat dia lantas memukul Choso dengan tinjunya. Choso pun terdiam, sementara Itadori nampak kepayahan dan tangannya berdarah-darah. Dengan sangat serius, Choso bertanya pada Itadori apakah adik-adiknya meninggalkan pesan terakhir untuknya. Awalnya Itadori tidak mengerti maksud Choso, namun setelah Choso mengungkapkan bahwa kedua adiknya dibunuh Itadori di jembatan Yasuhachi, Itadori pun langsung menyadari bahwa kedua sosok yang dimaksud Choso adalah Eso dan Kechizu. Dia lantas menjawab bahwa keduanya hanya menangis dan tidak meninggalkan pesan apapun. Choso pun benar-benar naik pitam setelah mendengarkan jawaban Itadori. Dia lantas mengeluarkan banyak darah merahnya untuk membantai Itadori Yuji. Namun sebelum itu, Itadori langsung menyerang Choso dan menggagalkan teknik manipulasi darahnya. Namun Choso berhasil memukul mundur Itadori dan menghujaninya dengan jarum darah. Walau bisa menghindari jarum darah, tapi Itadori terus menerima serangan beruntun Choso yang cukup merepotkan. Lebih parahnya lagi, Choso bisa menarik semua darahnya dan menggunakannya kembali untuk menyerang. Itadori pun kesal karena Choso telah memperlebar jarak dan menyerangnya kembali dengan Senketsu. Dia lantas berlari dan kembali mendekati Choso untuk melepaskan tinjunya. Namun Choso sudah mengantisipasi serangan Itadori dengan mengaktifkan teknik Josintei atau Supernova, di mana beberapa titik darahnya menyerang Itadori dari belakang. Tentu saja serangan dadakan tersebut membuat Itadori kerepotan. Pun demikian pemuda tersebut masih sempat menendang Choso dan memperlebar jaraknya kembali. Tanpa diduga Mekamaru tiba-tiba bereaksi kembali. Beberapa saat yang lalu Mekamaru tidak aktif karena dia harus menghemat energi sekaligus melakukan beberapa hal lain. Dia lantas memberikan banyak informasi penting tentang teknik manipulasi darah, di mana teknik tersebut adalah warisan klan Kamo yang sangat berharga. Semua teknik pengendalian darah bisa digunakan dalam pertarungan segala jarak karena teknik ini mempunyai kekuatan yang seimbang. Yang jelas, Choso yang tidak kehabisan darah benar-benar musuh yang tidak memiliki kelemahan sama sekali. Walau tidak mengetahui kelemahan Choso, namun Mekamaru memiliki sebuah ide dan meminta Itadori untuk segera memasuki toilet. Sayangnya kemungkinan ide ini berhasil hanya 1%. Jadi jika gagal, maka Itadori harus menerima nasibnya untuk mati di tangan Choso. Itadori pun mau tidak mau harus menuruti ide Mekamaru, karena dia memang tidak memiliki pilihan lain. Pada awalnya Choso menilai bahwa Itadori adalah pemuda yang bodoh. Namun dia tidak mau lengah,
Karena pemuda bodoh tersebut faktanya berhasil mengalahkan kedua adiknya. Saat itulah Mekamaru memprovokasi Choso. Alat komunikasi kecil ini juga menyebut Choso pengecut seperti adik-adiknya yang telah tewas. Jelas saja hinaan tersebut membuat Choso naik pitam dan bergerak melakukan penyerangan. Dia lantas memasuki toilet, di mana keran air ruangan tersebut sengaja dihancurkan hingga airnya muncrat kemana-mana. Choso pun menembak dan menghancurkan Mekamaru setelah mengetahui posisi benda tersebut yang menempel di dinding toilet. Namun detik itu juga Itadori muncul dan memukul mundur Choso dengan tinju berbalut energi kutukan. Choso nampak tenang karena dia telah mengunci Itadori di dalam ruangan toilet. Namun dia malah kaget karena Byakurennya tiba-tiba menghilang setelah terkena cipratan air di sekelilingnya. Ternyata inilah ide Mekamaru, di mana darah Choso lebih mudah larut dalam air dibandingkan dengan orang lain. Ketika darah menyentuh air, maka sel di dalam darah tersebut jadi bengkak hingga membran selnya pecah. Choso pun tidak bisa mengendalikan sekitar 45% komponen sel di dalam darahnya sendiri. Pun demikian, Choso terlihat begitu tenang sambil fokus mengendalikan darah di dalam tubuhnya. Baik Itadori ataupun Choso saat ini terlihat begitu serius. Keduanya juga memasang kuda-kuda untuk melakukan pertarungan habis-habisan. Itadori lantas memulai serangan, sementara Choso meladeninya dengan gerakan sigap. Walau Itadori handal dalam pertarungan jarak dekat, namun Choso adalah lawan yang tidak bisa diremehkan. Dia bahkan bisa menekan Itadori dengan berbagai serangan tangan kosongnya. Hebatnya, Itadori berhasil menyundul dan menendang Choso. Hal ini pun membuat Itadori cukup yakin bisa memenangkan pertarungan. Namun sayangnya dia lengah. Tubuh Itadori nampak berlubang setelah menerima teknik manipulasi darah Choso yang dipadatkan hingga ke batas maksimal. Walau kesakitan luar biasa, namun Itadori sama sekali tidak mau menyerah. Meskipun harus mati, Itadori memiliki tanggung jawab besar untuk memenangkan duel ini. Tentunya agar para penyihir Jujutsu bisa pergi dan menyelamatkan Pak Gojo Satoru. Untuk menghadapi Itadori, Choso terpaksa menyelimuti tangan kanannya dengan sisik darah, di mana darahnya menjadi beku dan sangat keras. Choso meyakini bahwa Itadori adalah musuh yang cukup berbahaya. Keduanya pun kembali berhadapan dan saling memasang kuda-kuda silat. Beberapa detik kemudian ronde kedua pun dimulai. Keduanya pun saling beradu teknik taijutsu dengan begitu brutal. Walau terluka parah, hebatnya Itadori lebih unggul dalam beradu tinju tangan kosong. Namun Choso juga tidak mau kalah. Dia selalu menekan Itadori dengan pukulan serta serangan teknik manipulasi darahnya, walaupun nampak beberapa kali senjata darahnya harus mencair akibat cipratan air. Itadori pun berlari mendekati Choso. Dia menipu Choso dengan tinju tangan kirinya yang seolah-olah menyerang. Setelah itu tangan kanannya sudah bersiap dengan tinju terkuatnya. Dia pun berhasil mendaratkan serangan pamungkasnya pada tubuh Choso. Namun anehnya, Choso nampak baik-baik saja. Dia bahkan berhasil merobek tubuh Itadori dan menghempaskan pemuda tersebut dengan pukulan kuatnya. Ternyata tubuh Choso telah dilapisi oleh sisik darah super kuat seperti tangan kanannya. Sekarang sudah jelas mengapa Itadori tadi gagal mengeksekusi Choso dengan tinju supernya. Choso lantas meminta Itadori untuk meminta maaf pada adik-adiknya di alam baka nanti. Ketika Choso hendak mengakhiri nyawa Itadori, tanpa diduga Sukuna bangkit begitu saja. Raja kutukan ini nampak kecewa. Mengapa Itadori kalah dari Choso yang sebenarnya begitu lemah? Tentu saja tekanan Sukuna membuat Choso sangat ketakutan. Parahnya, pukulannya juga meleset dan hanya mengenai dinding belakang tempat Itadori bersandar. Choso pun berlalu meninggalkan Itadori. Dia berjalan terseok-seok sambil merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa. Anehnya, saat ini di benaknya tiba-tiba muncul ingatan yang tidak pernah ada sebelumnya. Di dalam ingatan barunya tersebut, Choso mengingat Eso Kechisu, 6 janin kutukan serta Itadori Yuji. Parahnya, Itadori terlihat menyuapi Kechisu dengan sangat ramah. Lebih anehnya lagi, saat itu Itadori juga menyuapkan makanan pada Choso. Sambil terus berlalu, Choso masih sangat bingung dengan maksud dari ingatannya ini. Beberapa saat kemudian, Mimiko dan Nanako menemukan Itadori yang masih tidak sadarkan diri di toilet.
Entah mengapa keduanya seperti hendak melakukan sesuatu pada tubuh Itadori. Scene saat ini kembali menampilkan pertarungan Mei Mei melawan roh kutukan Dewa Cacar. Entah sudah berapa kali Mei Mei ditimpa batu besar, namun dia selalu berhasil lepas dalam 3 hitungan serta menghancurkan batu besar tersebut dengan kapak andalannya. Ketika kembali terkurung di dalam peti, Mei Mei pun menyadari tentang pola serangan Dewa Cacar, di mana yang pertama target akan dimasukkan ke dalam peti mati. Yang kedua, target di dalam peti tersebut akan dikubur di dalam tanah setelah ditimpa batu besar. Kemudian yang ketiga, dimulailah hitungan mundur selama 3 detik, di mana ini adalah efek dari serangan mutlak domain si Dewa Cacar. Jika target tidak bisa menyelamatkan diri dalam waktu 3 detik, maka dia akan terjangkit penyakit cacar dan tewas seketika. Setelah kembali meloloskan diri, Mei Mei langsung membawa Wui Wui untuk bersembunyi. Dia kini agak waspada pada Dewa Cacar, ditambah lagi saat ini tangannya nampak memar-memar. Mei Mei meyakini bahwa si Dewa Cacar akan langsung menyerang musuh yang memiliki energi kutukan terkuat dalam domainnya. Saat ini Mei Mei memiliki 2 ekor gagak yang telah masuk ke dalam domain si Cacar. Jadi untuk memastikan hal ini, dia lantas menyalurkan energi kutukan dalam jumlah besar pada salah satu gagaknya. Dan ternyata dugaan Mei Mei benar adanya, di mana gagaknya langsung dikunci dalam peti mati dan dihujami batu besar hingga tewas seketika. Untuk memenangkan pertarungan ini, Mei Mei meminta Wui Wui untuk rela mati untuknya. Tanpa pikir panjang, Wui Wui langsung menerima rencana gila Mei Mei dengan penuh semangat. Sesaat kemudian, Wui Wui mulai meningkatkan energi kutukannya hingga ke batas maksimal. Tentu saja si Cacar langsung mengurung Wui Wui di dalam peti mati. Namun detik itu juga, tanpa diduga Mei Mei sudah berada di dekat Dewa Cacar dan menebas kedua tangan kutukan tersebut dengan bilah kapaknya. Dewa Cacar pun kabur sambil memengkik kesakitan. Disinilah diketahui, ternyata Wui Wui telah menggunakan domain sederhana yaitu teknik bayangan baru. Mei Mei pun mengakui kekuatan adiknya, yang bisa membantunya dalam menghadapi domain musuh seperti saat ini. Beberapa saat kemudian, Dewa Cacar menyerang Mei Mei dari belakang. Namun saat itu juga, burung gagak menerjang tubuh roh kutukan tersebut dengan begitu brutal. Burung gagak pun mati. Demikian juga dengan si Cacar yang tewas seketika karena punggungnya hancur berantakan. Ternyata burung gagak tersebut telah diikat dengan sumpah guna mempertaruhkan nyawanya demi Mei Mei. Teknik kutukan Mei Mei adalah manipulasi burung hitam, dan serangan gagak barusan adalah Bird Strike. Jurus ini memaksa burung gagak bunuh diri serta melepaskan batasan energi kutukan semaksimal mungkin. Parahnya, tidak ada satupun manusia yang mampu menahan Bird Strike selain Gojo Satoru. Dengan dikalahkannya Dewa Cacar, Mei Mei dan Wui Wui pun berhasil keluar dari perluasan domain. Keduanya pun akan melangsungkan pertarungan babak utama, yaitu duel melawan Kenjaku. Di sisi lain, Naobito baru mendapat kabar dari Nanami bahwa Gojo Satoru telah disegel. Namun bukannya sedih, kepala klan Zenin ini malah senang dan ingin mengadakan syukuran atas kejatuhan klan Gojo. Sebari ngobrol panjang lebar, tanpa terasa Nanami, Naobito, dan Maki telah tiba di jalur Inokashira stasiun Shibuya, tepatnya di pintu keluar Avenue. Nanami dan Maki nampak sangat waspada ketika melihat sosok Dagon yang muncul dari balik pilar. Ternyata Naobito telah bergerak lebih dulu dan mengunci Dagon di dalam sebuah kaca. Dia pun menghantam roh kutukan tersebut dengan begitu kuat. Si Dagon pun langsung menangis. Namun setelahnya dia memuntahkan tulang belulang manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Dia pun merayap di atas tumpukan tulang tersebut sambil memanggil nama teman-temannya yaitu Jogo, Mahito, dan Hanami. Ketika Dagon menyadari bahwa Hanami telah tiada, dia pun langsung marah dan berganti kulit serta merubah wujudnya menjadi sosok roh kutukan tingkat khusus. Ternyata tadi si Dagon terlihat sangat lemah karena dia belum sadar kalau sebelumnya dia adalah janin kutukan. Sambil melayang di udara, Dagon lantas melemparkan pusaran air bergelombang besar hingga membuat Maki kesusahan. Untungnya gelombang air itu bisa disingkirkan dengan mudah oleh teknik kutukan kakek Naobito. Tanpa membuang waktu, Nanami dan Maki mulai menyerang Dagon. Tapi Dagon mampu menahan serangan keduanya dengan sangat mudah. Naobito kemudian mendekat dan mengubah Dagon menjadi selembar kaca.
Sayangnya Nanami tidak mampu menghancurkan kaca Dagon, walau dia sudah mengerahkan kemampuan terbaiknya. Parahnya, Dagon tidak terluka sama sekali, padahal dia telah diserang sedemikian rupa. Nanami pun menilai bahwa si Dagon adalah roh kutukan dengan Hixpi yang tidak terbatas. Ternyata si Dagon memiliki barrier air yang melindungi tubuhnya dari segala serangan. Situasi pun semakin gawat, apalagi Nanami dan Naobito yang merupakan penyihir Jujutsu tingkat 1 masih belum bisa membasmi Dagon. Maki sendiri merasa jadi beban, apalagi sebelumnya dia diselamatkan oleh Naobito. Sedetik kemudian, Naobito, Nanami, dan Maki melancarkan serangan secara bersamaan pada si Dagon. Si Dagon pun langsung menghindar ke udara. Namun Naobito lebih cepat, di mana dia telah berada di belakang Dagon dan menendang roh kutukan tersebut hingga menghujam lantai. Di sini Dagon agak kebingungan karena dia tidak bisa mengerahkan teknik kutukannya. Ditambah lagi pergerakan Naobito sangat cepat dan membuatnya tidak bisa menyerang balik. Disinilah dijelaskan tentang teknik kutukan Naobito, yaitu sihir proyeksi. Teknik ini membagi 1 detik menjadi 24 bagian. Naobito sendiri menggunakan pergerakan khusus dalam aksinya. Jika musuh terkena telapak tangan Naobito saat sihir proyeksi diaktifkan, maka musuh tersebut juga bergerak dalam interval 1/24 detik. Jika gagal, maka gerakan musuh akan terhenti dan tidak bisa bergerak selama 1 detik. Namun sihir proyeksi memiliki kelemahan, di mana jika ada kesalahan dalam pergerakan yang sudah ditentukan, maka penggunanya pasti tidak bisa bergerak. Kemampuan spesial ini membuat Naobito mendapatkan julukan sebagai penyihir Jujutsu tercepat selain Gojo Satoru. Naobito merasa di atas angin dan membuat Dagon benar-benar kerepotan. Namun saat Naobito memukul perut Dagon, tanpa diduga hal tersebut malah mengaktifkan perluasan domain milik Dagon. Naobito, Nanami, dan Maki tiba-tiba berpindah tempat di sebuah pantai yang begitu indah. Si Dagon lantas menyerang ketiga penyihir Jujutsu tersebut dengan Tao Unheishen atau Cakrawala Skanda Menawan, di mana serangan tersebut memunculkan Shikigami Inkan yang mampu melukai Nanami dan Maki dengan begitu mutlak. Hebatnya kakek Naobito mampu mematahkan serangan Dagon dengan teknik rahasianya. Teknik ini adalah teknik kutukan yang diwariskan 3 klan besar dalam mengcounter perluasan domain demi melindungi diri sendiri. Setelah menyesuaikan kekuatan, Dagon pun menitik beratkan serangannya pada Naobito dan Nanami, tanpa memperdulikan Maki yang menurutnya paling lemah. Dengan sangat serius, Nanami meminta Maki lebih fokus. Tidak perlu berpikir sebelum bertindak. Yang penting saat merasakan aura keberadaan musuh, Maki harus bergerak dan menyerang sesegera mungkin. Sayangnya si Nanami dicaplok beberapa Shikigami, dan hal itu membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Naobito sendiri terlalu fokus pada serangan Shikigami, hingga dia tidak sadar kalau pukulan Dagon telah mendarat di wajahnya. Dia pun dicaplok banyak sekali Shikigami besar dan bernasib sama seperti Nanami. Sementara itu si Maki jadi bulan-bulanan Dagon, karena memang dialah yang terlemah di sini. Walau sudah pasti kalah melawan Dagon, namun Maki tidak terima jika diremehkan. Ketika Dagon hendak menghabisi Maki, tiba-tiba saja Fushiguro muncul dan memberikan senjata nunchaku pada Maki. Tentu saja Maki sangat bersemangat dan dia melesatkan banyak serangan kuat pada si Dagon. Roh kutukan gurita ini pun berpikir bahwa efek serangan mutlak pada domainnya hilang akibat Fushiguro yang membuka celah dari domainnya. Saat ini domain Dagon dan domain Fushiguro saling tarik-menarik. Dagon harus membereskan Fushiguro terlebih dahulu jika dia ingin mendapatkan efek serangan mutlaknya kembali. Tanpa membuang waktu, Dagon langsung melepaskan 2 Shikigami besarnya untuk memakan Fushiguro. Untungnya saat itu Nanami muncul dan menebas kedua Shikigami tersebut. Walau tubuhnya babak belur, namun Nanami akan melindungi Fushiguro dengan segenap kekuatannya. Dia hanya meminta Fushiguro agar fokus pada domainnya. Naobito pun kembali menyerang Dagon, walau dia telah kehilangan lengan kanannya. Dia sangat marah, dan Dagon harus membayar mahal karena telah membuatnya cacat seperti ini. Sambil menahan sakit, Fushiguro berkata pada Nanami bahwa dia tidak sedang melawan domain Dagon. Fushiguro hanya berusaha membuat sedikit lubang pada domain Dagon yang berada tepat di kakinya. Namun Fushiguro hanya bisa bertahan beberapa detik saja, agar lubang tersebut bisa dilewati. Jika semua orang meninggalkan domain ini secara bersamaan, maka mereka memiliki kesempatan menang. Tanpa pikir panjang,
Nanami langsung meneriaki Naobito dan Maki untuk segera berkumpul. Tentu saja keduanya segera datang. Awalnya Dagon mengira bahwa semua orang berkumpul untuk melindungi Fushiguro Megumi. Namun dia sadar kalau para penyihir Jujutsu hendak kabur dari domainnya. Jelas saja dia segera bergerak untuk menghentikan semuanya. Namun saat para penyihir Jujutsu berusaha memasuki lubang, tanpa diduga dari lubang tersebut keluar sosok Toji begitu saja. Kehadiran sosok Toji yang begitu tiba-tiba membuat semua orang benar-benar sangat terkejut. Bahkan Dagon sendiri tidak habis pikir. Bukannya segera kabur, namun para penyihir Jujutsu malah memasukkan sosok penyihir Jujutsu lainnya. Dengan gerakan super cepat, Toji segera bergerak dan merampas senjata nunchaku di tangan Maki. Tentu saja Maki begitu kaget, apalagi kekuatan genggaman tangan Toji bisa menghempaskannya. Fushiguro pun terlihat pasrah karena lubang buatannya tertutup rapat. Selain itu, Dagon pasti sudah menyadari tujuannya mempertahankan lubang pelarian tersebut. Setelah memperhatikan sosok Toji dengan seksama, Naobito pun langsung sadar bahwa lelaki di hadapannya tersebut adalah mantan anggota klannya. Namun Toji sama sekali tidak memperdulikan sapaan kakek tua tersebut. Teknik pemanggilan arwah milik nenek Ogami akan terus bertahan meski si Ogami telah tiada. Ketika energi kutukan si cucu yang menjadi wadah si Toji habis, harusnya pemanggilan arwahnya juga ikutan berakhir. Namun kasus kali ini sangat berbeda, di mana si Toji tidak memiliki energi kutukan sama sekali, apalagi hingga menguras energi kutukan. Hal ini pun mengakibatkan teknik kutukan Ogami kehilangan kesempatannya untuk berakhir dan sulit dikendalikan. Saat ini Toji bertarung sesuai dengan instingnya sendiri hingga wadahnya rusak. Dia pun bertransformasi menjadi boneka pembunuh berdarah dingin. Nampaknya Toji mengikuti nalurinya memasuki perluasan domain Dagon hanya untuk mencari lawan terkuat untuk diajak berduel. Sadar bahwa Toji tidak memiliki energi kutukan, Dagon pun langsung meremehkannya. Namun pandangannya seketika berubah setelah Toji bergerak dan memukulnya dengan begitu kuat. Keduanya pun beradu kecepatan sekaligus kekuatan dalam tempo pertarungan yang sangat cepat. Parahnya, dalam adu otot tersebut, si Dagon yang sebelumnya sangat kuat justru terlihat nampak lemah dan jadi mainan Toji. Teknik serangan Shikigami ikan milik Dagon yang sebelumnya nampak hebat, saat ini terlihat begitu lemah di hadapan Toji. Selain itu, Toji mampu membereskan berbagai combo serangan Shikigami Dagon walau dia terkekang di dalam air. Bahkan hanya dengan sekali pukulan, Toji berhasil menghancurkan barrier air yang selama ini melindungi tubuh Dagon dengan sempurna. Dagon terlihat babak belur dan sama sekali tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menghentikan kegilaan Toji. Tanpa bicara sepatah kata pun, Toji lantas menggesekkan nunchaku di tangannya dan mengubah bentuknya menjadi lebih tajam. Sementara si Dagon bertanya-tanya, apakah dia akan kalah dari seorang manusia yang tidak memiliki energi kutukan sama sekali? Namun dia tidak menyerah dan mencoba mengulur waktu agar efek serangan mutlaknya pulih kembali. Jika efek serangan mutlaknya kembali, maka dia bisa menghabisi semua orang di tempat ini. Namun saat dia melayang di udara, saat itu juga Naobito menendangnya. Di saat yang bersamaan, Toji melesat dari bawah dan menancapkan nunchakunya tepat di kepala Dagon. Toji lantas menghujamkan nunchaku tajamnya berkali-kali di kepala Dagon, hingga membuat roh kutukan tingkat khusus itu tidak berdaya dan berdarah-darah. Ketika Toji menghentikan serangannya, seketika itu juga perluasan domain milik Dagon langsung terhenti. Semua orang pun kembali ke tempat semula. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau Toji bisa membantai Dagon seorang diri. Walau Dagon telah dikalahkan, namun semuanya bertanya-tanya, apakah si Toji ini berada di pihak penyihir Jujutsu atau tidak? Hanya dengan memandang saja, Toji membuat Fushiguro sangat terkejut karena tahu-tahu dirinya sudah terlempar keluar gedung. Namun saat ini semua orang tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan Fushiguro, karena tiba-tiba saja Juku datang dan melihat jasad Dagon untuk yang terakhir kalinya. Ketiga penyihir Jujutsu ini pun waspada, apalagi mereka sudah mengetahui bahwa Jogo jauh lebih kuat daripada Dagon. Setelah menyerukan janjinya pada Dagon, Jogo lantas bangkit dan membakar tubuh Nanami dan Maki dengan begitu cepat. Dia juga membakar Naobito dengan brutal, walau lelaki tua tersebut sudah berusaha menyerang dengan sihir proyeksinya.
Ketika Jogo hendak menghanguskan Naobito, saat itu juga dia terkejut karena sekilas menyadari aura kehadiran Raja Kutukan, yaitu Ryomen Sukuna. Dia pun sadar bahwa jari Sukuna telah dilepaskan pada suatu tempat di distrik Shibuya ini. Dan benar saja, saat ini Mimiko dan Nanako telah memasukkan jari Sukuna pada mulut Itadori. Namun tak berselang lama si Jogo langsung mendatangi TKP. Dia lantas menanyakan pada Mimiko dan Nanako tentang berapa jumlah jari yang telah dimakan Itadori. Sayangnya Hasaba bersaudara tersebut tidak mau menjawab. Dikarenakan cukup kesal, Jogo pun langsung memanggang kedua gadis itu dengan api panasnya. Jogo mengingat pesan Kenjaku, di mana Itadori tidak mungkin menyerahkan kendali tubuhnya pada Sukuna meski Itadori telah memakan 20 jari Sukuna. Namun hal ini terjadi jika Itadori memakan satu persatu jari selama 20 hari berturut-turut. Jika Itadori memakan 10 jari sekaligus, tubuhnya tidak mungkin sempat beradaptasi. Jadi walau hanya sementara, Sukuna pasti akan mengendalikan tubuh Itadori. Jogo lantas mengeluarkan sebuah gulungan di mana di dalamnya terdapat 10 jari Sukuna. Dia pun memasukkan 10 jari tersebut pada mulut Itadori. Setidaknya untuk saat ini terdapat 15 jari Sukuna di dalam tubuh Itadori. Bersamaan dengan itu, ternyata Hasaba bersaudara masih hidup berkat salah satu dari teknik kutukan milik mereka. Sebenarnya Jogo tidak begitu peduli dengan kedua gadis itu. Namun suasana langsung berubah mencekam ketika tangan kirinya terpotong begitu saja. Baik Jogo ataupun Hasaba bersaudara sangat ketakutan ketika melihat kebangkitan sosok Raja Kutukan. Mereka berkeringat dingin dan tidak berani bergerak. Jika bergerak sedikit saja, mungkin mereka bisa mati. Sukuna lantas menebas kepala Jogo karena tidak berlutut. Untungnya tebasan tersebut tidak sampai mengenai Mimiko dan Nanako. Dikarenakan Hasaba bersaudara telah memberikan satu jari, maka si Raja Kutukan mulai menanyakan apa keinginan kedua gadis itu. Dengan penuh rasa takut, Nanako menginginkan agar Sukuna membunuh Kenjaku dan membebaskan jasad tuannya yaitu Geto Suguru. Jika permohonan ini terkabul, maka Mimiko dan Nanako berjanji untuk memberikan satu jari simpanannya yang lain pada Sukuna. Namun bukannya senang, Sukuna malah memenggal kepala Mimiko begitu saja. Jelas saja Nanako sangat histeris dan langsung mengeluarkan ponselnya untuk menyerang Sukuna. Namun belum sempat menyerang, kepala Nanako tiba-tiba terbelah dan tubuhnya hancur tidak tersisa. Setelah menghancurkan ponsel Nanako, Sukuna lantas menanyakan apa keinginan Jogo yang sebenarnya. Anehnya si Jogo tidak memiliki keinginan apapun. Tujuan dia dan kelompoknya hanya satu, yaitu membuat Sukuna bangkit sepenuhnya. Jogo menyampaikan bahwa saat ini Itadori hanya belum beradaptasi hingga membuat Sukuna bangkit untuk sementara. Jogo menyadari bahwa kala itu Sukuna bukan tidak melakukan ikatan sumpah pada Itadori, melainkan karena si Raja Kutukan ini tidak sanggup membuatnya. Sebelum Itadori Yuji kembali, Jogo meminta agar Sukuna membuat ikatan sumpah dengan pemuda tersebut. Ikatan sumpah yang bisa membuat Sukuna memiliki tubuh Itadori untuk selama-lamanya. Namun Sukuna langsung menolaknya karena dia memiliki rencana tersendiri. Dia pun menertawakan Jogo karena saking putus asanya sampai-sampai Jogo dan kelompoknya harus repot-repot membangkitkannya. Sebagai ungkapan rasa terima kasih atas pemberian jarinya, Sukuna pun meminta Jogo untuk menyerangnya. Jika Jogo berhasil menyerang Sukuna walau hanya sekali, maka si Raja Kutukan akan mengikuti semua perintah Jogo beserta kelompoknya. Namun sebelum itu, Sukuna ingin menghabisi semua manusia yang berada di Shibuya kecuali satu orang. Di sini masih belum diketahui secara pasti siapakah orang yang dimaksud oleh Sukuna ini. Mendengar pernyataan Sukuna, Jogo terlihat termangu diam dan seakan tidak percaya. Namun dia langsung bangkit dan menyetujui semua persyaratan mudah dari si Raja Kutukan.